Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang fungsi primer arsip dalam konteks ini, rekod dan archive, itu bagaimana baik untuk individu maupun untuk organisasi. Nah, itulah topik yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi fungsi primer dari arsip, nah sekali lagi, kalau saya bicara arsip, itu konteksnya record dan archive. Ya. Menurut Kelvin Smith, ini halaman 12 tahun 2000, jadi fungsi primer arsip itu mendukung penyediaan layanan, supporting the delivery of service. Jadi, menyediakan informasi yang lengkap, misalnya tentang kebijakan, undang-undang yang dijalankan, kemudian layanan apa yang disediakan, siapa yang melakukan pekerjaan dan berapa biayanya dalam layanan itu, dan dalam jangka panjang akan mendongkrak prestasi organisasi yang menyimpan arsip itu. Jadi, satu, fungsi primer arsip adalah supporting the delivery of service, mendukung penyediaan layanan. Kemudian, yang kedua, ini supporting administration, jadi mendukung kegiatan administrasi, yaitu memberikan informasi tentang tujuan, arah, cara mengontrol, pengambilan keputusan, dan koordinasi bisnis, koordinasi hukum, dan lain-lain tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Jadi, ya. Nah, fungsi yang ketiga yaitu documenting rights and responsibility. Jadi, mendokumentasikan hak dan tanggung jawab. Jadi biasanya organisasi itu akan menyediakan bukti-bukti yang terkait dengan lingkup fungsi dan rentang kerja organisasi, atau bukti dari apa yang dimiliki dan bukti kewajibannya dari organisasi yang bersangkutan. Nah, biasanya documenting rights and responsibility ini juga terkait dengan mendokumentasikan hak dari organisasi atau badan atau individu yang bekerja di organisasi tersebut, baik itu organisasi dalam bentuk perusahaan dan lain-lain dan seterusnya. Biasanya dokumentasi hak-hak itu bentuknya bisa ini aset, kepemilikan, ya, bisa warisan dan lain-lain itu. Ya, ini fungsi yang ketiga. Documenting rights and responsibilities, mendokumentasikan hak dan tanggung jawab, bisa perorangan, individu, maupun organisasi. Nah, ini fungsi primer arsip adalah sebagai dokumentasi hukum, legal documentation. Nah, kita ketahui bahwa banyak arsip-arsip itu terdiri dari dokumen-dokumen formal, dokumen hukum formal, misalnya peraturan-peraturan, perintah, tugas, keputusan, dan lain-lain. Atau dokumentasi formal yang berkaitan dengan misalnya antara pemerintah dengan orang atau lembaga, jadi antara pemerintah dengan individu, pemerintah dengan organisasi pemerintahan, lembaga, dan seterusnya. Ini dalam konteks dokumentasi hukum. Nah, arsip dalam konteks dokumentasi hukum ini dapat digunakan untuk ini usaha-usaha hukum atau digunakan untuk alat bukti di pengadilan, misalnya sengketa tanah, kasus misalnya sengketa tanah, kemudian dibawa di pengadilan, maka arsip-arsip yang dibawa di pengadilan itu dalam konteks dokumentasi hukum, legal documentation ini. Nah, yang kelima, ini sebagai evidence of the work of public authorities. Jadi sebagai bukti kerja otoritas publik. Jadi organisasi ya yang bergerak dalam pelayanan publik ini selalu akan mendokumentasikan semua keputusan-keputusan, semua tindakan dan semua kewajiban-kewajiban organisasi ya. Dan dengan begitu maka organisasi akan mempertanggungjawabkan akuntabilitas organisasi yang bersangkutan. Ini fungsi primer arsip sebagai bukti dan kerja otoritas publik itu. Nah, yang terakhir, ini yang disebut arsip untuk penelitian di masa depan. Nah, kalau arsip untuk penelitian di masa depan, ini
umumnya adalah arsip statis. Ya, beberapa arsip ya itu memang sengaja dibuat dan digunakan oleh organisasi, ya, terutama arsip-arsip yang terkait dengan sejarah organisasi itu akan dilestarikan. Karena apa? Karena arsip-arsip itu menyimpan memori organisasi atau memori sosial, ya. Oleh karena itu, arsip-arsip dalam konteks ini, future research, ini biasanya bersifat terbuka. Artinya, arsip-arsip yang disimpan, baik itu di organisasi ya maupun di lembaga kearsipan, ini biasanya untuk pelayanan publik. Jadi arsip-arsip itu menyediakan informasi kesejarahan, ya, baik itu masalah politik, sosial, ekonomi, dan lain-lainnya, ini bersifat publik, bisa diakses untuk umum, untuk siapa saja. Dalam konteks fungsi primer arsip sebagai alat penelitian di masa depan, future research ini. Namun demikian, tidak semua arsip statis itu terbuka, tergantung dari organisasi yang menyimpannya, tergantung dari orang, organisasi, atau komunitas yang menyimpan arsip tersebut. Ya, tadi tidak semua arsip statis ini terbuka untuk umum. Oke, baik, saya kira itu. Sesuai materi yang Bapak paparkan tadi tentang fungsi arsip primer mendokumentasikan hak dan tanggung jawab, apa yang dimaksud dengan bukti terkait lingkup fungsi dan apa contohnya? Oh begini, jadi misalnya ini satu organisasi, ya. Jadi fungsi primer arsip bagi organisasi tadi ini terkait dengan akuntabilitas organisasi. Jadi apa pertanggungjawaban organisasi. Makanya arsip-arsip tadi, ya. Jadi tergantung dari apa namanya organisasi itu bergerak dalam bidang apa. Jadi misalnya organisasi bergerak dalam bidang misalnya kependudukan, maka organisasi itu mempunyai fungsi tidak hanya menyelamatkan, tapi juga bertanggung jawab terhadap semua arsip-arsip terkait dengan kependudukan. Nah, misalnya organisasi tersebut, kemudian ada orang mau mengurus perceraian dan lain-lain, ya, kan membutuhkan arsip tadi sesuai fungsinya, misalnya KTP dan seterusnya. Nah, ketika orang membutuhkan arsip itu dan tidak bisa ditemukan oleh organisasi, maka ini akuntabilitas dari organisasi ini rendah, pertanggungjawaban organisasi ini rendah. Itu. Jadi organisasi akan selalu mempertahankan akuntabilitas, caranya dengan tadi menyimpan, merawat, ya, arsip tadi. Nah, ini dalam kelompok fungsi primer arsip tersebut. Sesuai